Kita terbiasa mengukur sebuah dinas rahasia dari kekejamannya. Berapa orang yang hilang, berapa yang dipenjara, seberapa jauh ia berani melangkah. Ukuran itu masuk akal, namun ia hampir selalu meleset, sebab kekejaman adalah hal yang paling mudah ditiru siapapun yang berkuasa. Yang jauh lebih sulit ditiru adalah penyatuan. Sebagian besar negara memiliki lebih dari satu dinas keamanan, dan hampir semuanya saling curiga, saling menimbun informasi, dan saling menahan. Aparat Arab Saudi selama puluhan tahun adalah contoh paling ekstrim dari kekacauan itu, terbelah ke 5 lembaga yang masing-masing menjadi wilayah seorang pangeran. Lalu dalam hitungan bulan, bukan tahun, seluruh susunan itu dilebur ke dalam satu rantai komando. Dan sejak saat itu, hal-hal yang sebelumnya mustahil dilakukan aparat Saudi mulai terjadi dengan kecepatan yang membuat para pengamat kehilangan pijakan. Lalu pertanyaannya, apakah yang berubah di Arab Saudi adalah wataknya? Ataukah justru hanya arsitekturnya? Dan bersama Ruang Makro, mari kita menyelami mesin itu lebih dalam. Sepanjang pembahasan ini akan dipakai satu istilah untuk menamai perubahan yang terjadi, yaitu arena yang menjadi piramida. Arena adalah susunan di mana banyak pihak berkuasa sekaligus dan saling mengimbangi, sehingga tidak ada yang benar-benar bisa bergerak sendirian. Piramida adalah susunan di mana semua utas berakhir di satu genggaman. Keduanya bisa sama kejamnya. Yang membedakan bukan kadar kekerasannya, melainkan siapa yang harus dimintai izin sebelum kekerasan itu terjadi, dan apa yang tersisa bagi orang di puncaknya ketika ia tidak perlu meminta izin kepada siapapun. Untuk memahami seberapa jauh jarak yang ditempuh, kita perlu kembali ke masa ketika kerajaan itu belum punya aparat sama sekali. Arab Saudi adalah negara yang sangat muda, dengan uang yang datang sangat mendadak. Minyak ditemukan di wilayahnya menjelang akhir 1930-an, dan dalam beberapa dekade, sebuah kerajaan gurun yang miskin berubah menjadi salah satu pemasok energi paling menentukan di dunia. Negara yang tiba-tiba kaya dan tiba-tiba penting membutuhkan mata dan telinga. Dan pada pertengahan 1950-an, dinas intelijen resmi kerajaan pun lahir. Dunia kemudian mengenalnya sebagai General Intelligence Presidency, atau dalam bahasa Arab, Al-Mukhabarat Al-Amah, yaitu badan intelijen umum yang menangani urusan luar negeri. Tetapi jangan membayangkan sesuatu yang menyerupai dinas-dinas besar dunia. Selama bertahun-tahun, lembaga ini kecil dan terbatas, dan perannya lebih dekat pada penjagaan istana, serta pengawasan ke dalam daripada spionase lintas benua. Ia dibangun untuk menjaga sebuah keluarga tetap berkuasa, bukan untuk memproyeksikan kekuasaan keluar. Lalu datang satu nama yang mengubah ukurannya. Pangeran Turki Al-Faisal memimpin dinas itu selama lebih dari 2 dekade, dari akhir 1970-an sampai 2001. Dalam dunia intelijen, tempat para pemimpin datang dan pergi mengikuti angin politik. Bertahan hampir seperempat abad berarti satu hal, yaitu bahwa orang itu bukan lagi pejabat di lembaga tersebut, melainkan lembaga itu sendiri. Masa jabatannya bertepatan dengan babak yang paling menentukan di kawasan. Ketika Uni Soviet memasuki Afghanistan pada akhir 1979, dinas Saudi menjadi salah satu penyokong utama perlawanan di sana, bersama dinas Amerika dan dinas Pakistan. Uang dari Riyadh, senjata dari Washington, dan pejuang dari kawasan itu sendiri. Di sanalah generasi pertama perwira intelijen Saudi belajar bekerja di bayang-bayang, bukan di perbatasan sendiri, melainkan di peta orang lain. Dan dari perang itu, tumbuh sesuatu yang kelak berbalik. Dari jaringan yang dibiayai dan dilatih di sana, lahir generasi militan yang beberapa dekade kemudian menyerang para penyokongnya sendiri. Dan nama-nama dari jaringan itu akhirnya menghantui kerajaan yang ikut membesarkannya. Turki Al-Faisal mengundurkan diri pada 2001, hanya beberapa hari sebelum serangan 11 September. Sampai hari ini, para pengamat masih memperdebatkan apakah waktu itu kebetulan, dan perdebatan itu belum pernah selesai. Namun mengetahui bahwa dinas itu pernah besar, belum menjelaskan mengapa ia kemudian dianggap lemah. Untuk itu kita perlu melihat bukan pada kemampuannya, melainkan pada bentuknya. Kekuasaan keamanan di kerajaan itu tidak pernah berdiri sebagai satu tubuh. Ada badan intelijen umum yang mengurus luar negeri. Ada Al-Mabahith, polisi rahasia yang mengurus dalam negeri dan bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ada Garda Nasional, pasukan yang kesetiaannya bukan kepada negara sebagai lembaga,
melainkan kepada cabang keluarga tertentu. Ada Kementerian Pertahanan dengan aparatnya sendiri, dan melintasi semuanya, ada jaringan kesetiaan pribadi antar pangeran yang tidak pernah tercantum di bagan organisasi manapun. Susunan seperti ini punya logikanya sendiri, dan logikanya bukan kebodohan. Dalam sebuah kerajaan yang pewarisnya banyak dan taktanya diperebutkan, membagi aparat ke beberapa tangan adalah cara menjaga agar tidak ada satu pangeran pun yang bisa merebut segalanya dalam semalam. Pembagian itu adalah rem. Ia melambatkan negara, tetapi ia juga melindungi keluarga dari anggotanya sendiri. Dan disinilah kesalahan pembacaan yang paling mahal terjadi. Bukan di Riyadh, melainkan di ibu kota negara-negara lain. Bagi banyak analis di barat, keterbelahan itu dibaca sebagai jaminan. Negara yang aparatnya terpecah adalah negara yang bisa diperkirakan, bisa didekati lewat satu faksi, bisa ditekan dengan memainkan satu kubu melawan kubu lain. Mereka memperlakukan rem itu sebagai sifat permanen, padahal rem adalah benda yang bisa dilepas. Ketika Muhammad bin Salman mulai naik, dunia melihat seorang pangeran muda yang ambisius dan menempatkannya sebagai pemain baru di arena lama. Ia dibaca lewat kacamata reformasi, yaitu ekonomi yang dibuka, hiburan yang diizinkan, perempuan yang akhirnya boleh menyetir. Semua itu nyata dan memang terjadi. Tetapi sementara perhatian tertuju ke sana, yang sedang ia kerjakan bukanlah bergabung ke dalam arena. Ia sedang membongkarnya. Kenaikannya sendiri berlangsung sangat cepat, dan bagian itu sudah banyak diceritakan. Ayahnya naik tahta pada awal 2015, dan dalam hitungan bulan, ia menjadi Menteri Pertahanan, lalu Wakil Putra Mahkota, sampai akhirnya pada Juni 2017, ia menggantikan sepupunya sebagai Putra Mahkota. Yang jauh lebih jarang dibicarakan, justru apa yang ia lakukan sebulan setelah kursi itu ia duduki. Dan justru disitulah letak perubahan yang sesungguhnya. Pada 20 Juli 2017, terbit sebuah perintah kerajaan yang kalau dibaca sekilas, terdengar seperti urusan tata usaha. Isinya membentuk badan baru bernama Presidency of State Security atau Kepresidenan Keamanan Negara dan memindahkan sejumlah direktorat ke dalamnya. Tidak ada nama musuh di sana, tidak ada perintah penangkapan, dan hampir tidak ada surat kabar internasional yang menaruhnya di halaman depan. Yang dipindahkan bukan direktorat sembarangan. Al-Mabahith, polisi rahasia itu, dicabut dari Kementerian Dalam Negeri. Begitu pula pasukan keamanan khusus, pasukan darurat khusus, dan pusat informasi nasional. Semuanya keluar dari kementerian tempat mereka selama puluhan tahun bernaung, lalu masuk ke satu badan baru yang bertanggung jawab langsung kepada istana, dipimpin seorang pejabat berpangkat setingkat menteri. Perhatikan apa yang sebenarnya terjadi di lembar itu. Kementerian Dalam Negeri selama ini adalah kerajaan kecil tersendiri, dan orang yang memimpinnya adalah pemegang kunci seluruh keamanan dalam negeri. Dengan satu perintah, kunci itu berpindah. Bukan dengan tembakan, bukan dengan pengumuman besar, melainkan dengan memindahkan kotak-kotak di bagan organisasi. Arena tidak dikalahkan, arena dibubarkan sebagai bentuk, lalu digantikan piramida. Dan ada satu nama di dalam daftar pemindahan itu yang layak diperhatikan tersendiri, sebab ia bukan pasukan, yaitu Pusat Informasi Nasional, yang berpindah tangan bukan hanya orang bersenjata, melainkan juga tempat data disimpan dan diolah. Perbedaannya jauh lebih besar daripada yang terdengar. Dalam susunan lama, tiap lembaga menyimpan datanya sendiri, dan penyimpanan yang terpisah itu menciptakan batas yang tidak pernah tertulis di aturan manapun. Sebuah dinas mungkin tahu siapa yang bepergian, dinas lain tahu siapa yang menerima uang, dinas ketiga tahu siapa yang berbicara di masjid mana. Selama ketiganya enggan berbagi, tidak ada satupun gambar utuh tentang seorang warga yang pernah benar-benar tersusun. Menyatukan komando berarti menyatukan berkas, dan berkas yang menyatu mengubah sifat pengawasan itu sendiri, dari kemampuan mengikuti orang yang sudah dicurigai, menjadi kemampuan menyusun gambaran tentang orang yang belum dicurigai sama sekali. Yang pertama adalah pekerjaan polisi. Yang kedua adalah pekerjaan yang baru bisa dilakukan ketika data berhenti terserak. Inilah yang membuat langkah tersebut jauh lebih menentukan daripada peristiwa-peristiwa yang lebih ramai diberitakan sesudahnya. Menyingkirkan seorang pesaing hanya mengosongkan satu kursi, dan kursi yang kosong bisa diduduki orang lain. Mengubah arsitekturnya berarti memastikan bahwa kursi semacam itu tidak pernah ada lagi. Dan beberapa bulan kemudian, datang peristiwa yang jauh lebih terkenal. Meski secara struktural, ia hanyalah kelanjutan dari langkah tadi. Pada 4 November 2017, ratusan orang paling berkuasa di kerajaan itu, jumlahnya dilaporkan mendekati 400,
dipanggil tanpa peringatan. Pangeran, menteri, pengusaha besar, nama-nama yang selama puluhan tahun berada di luar jangkauan. Mereka tidak dibawa ke penjara, melainkan ke sebuah hotel mewah di Riyadh, dan tuduhannya adalah korupsi. Sebagian dilepaskan setelah menyerahkan aset dalam kesepakatan yang isinya tidak pernah diumumkan. Bertahun-tahun kemudian, keluar laporan-laporan tentang perlakuan yang mereka terima di balik pintu tertutup. Dan laporan itu jauh lebih gelap daripada citra hotel bintang 5 yang beredar di awal. Tetapi yang perlu dilihat di sini bukan kemewahan tempatnya, melainkan siapa yang dikumpulkan. Mereka bukan sekedar pesaing politik. Mereka adalah orang-orang yang selama ini memiliki uang, jaringan, dan kesetiaan pribadi yang membuat mereka mampu menjadi pemilik dari potongan-potongan aparat keamanan. Dalam susunan arena, merekalah pemegang saham sesungguhnya. Yang dipatahkan malam itu bukan perlawanan politik yang sedang berlangsung, melainkan kemampuan untuk suatu hari nanti membangun perlawanan sama sekali. Dan begitu bagian dalam selesai, mesin itu segera diuji keluar. Pada Juni 2017, Arab Saudi bersama beberapa negara tetangganya memutus hubungan dengan Qatar, menutup perbatasan dan ruang udara terhadap sebuah negara kecil yang kaya gas dengan alasan resmi soal pendanaan terorisme dan kedekatan dengan Iran. Pada November di tahun yang sama, Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri berangkat ke Riyadh dan mengumumkan pengunduran dirinya dari sana, bukan dari Beirut, sebelum akhirnya kembali dan menarik pengunduran diri itu setelah campur tangan internasional. Dua peristiwa dengan bentuk yang berbeda, tetapi keduanya menyampaikan hal yang sama kepada kawasan, yaitu bahwa keputusan kini bisa diambil dan dijalankan dengan kecepatan yang sebelumnya tidak dimiliki kerajaan itu. Namun semua yang kita bicarakan sampai di sini masih merupakan kekuasaan bentuk lama, yaitu kekuasaan yang bekerja lewat lembaga, perbatasan, dan tekanan diplomatik. Lapisan berikutnya jauh lebih baru, dan justru lapisan itulah yang membuat mesin ini berbeda dari mesin manapun yang pernah dimiliki kerajaan tersebut. Orang yang paling identik dengan lapisan itu bernama Saud Al-Qahtani. Ia bukan pangeran dan bukan jenderal. Ia naik dari dalam istana sebagai penasihat yang mengurus media, sebuah jabatan yang di banyak negara terdengar sekunder. Di lingkaran ini, jabatan itu justru menjadi pusat, sebab ia menguasai sesuatu yang tidak dipahami para pangeran generasi sebelumnya, yaitu bahwa opini publik kini dapat diproduksi. Para pengkritiknya memberi julukan yang menempel sampai hari ini, dan julukan itu merujuk pada apa yang ia bangun, yaitu pasukan elektronik, berupa ribuan akun yang bergerak serentak menyerbu satu sasaran. Cara kerjanya sederhana, dan justru karena itu efektif. Ketika seseorang melontarkan kritik, yang datang bukan bantahan melainkan volume, ribuan balasan, ancaman, dan kebisingan yang dirancang untuk satu tujuan, yaitu menenggelamkan suara tersebut sampai pemiliknya merasa sendirian. Sasarannya bukan memenangkan perdebatan, melainkan membuat perdebatan itu mustahil dilakukan. Dan inilah pergeseran yang paling perlu dipahami. Mesin intelijen lama mengumpulkan rahasia untuk disimpan. Mesin yang ini memproduksi kebisingan untuk disebarkan. Yang pertama, membutuhkan penjara agar bekerja. Yang kedua, tidak, sebab orang yang bisa dibuat menyerah tidak perlu ditangkap. Perusahaan media sosial pada berbagai titik menangguhkan sejumlah besar akun yang mereka nilai terlibat dalam operasi terkoordinasi semacam ini, termasuk akun Al-Qahtani sendiri setelah peristiwa yang akan kita bahas sebentar lagi. Para peneliti keamanan digital juga berulang kali mendokumentasikan pola pergerakan akun yang serempak dan tidak wajar. Perlu dicatat bahwa mengaitkan jaringan akun dengan sebuah negara secara pasti adalah pekerjaan yang sulit, dan hasilnya kerap berupa penilaian, bukan kepastian. Tetapi kebisingan hanya berguna melawan orang yang sudah diketahui namanya, dan justru disitulah keterbatasannya. Sebagian besar kritik paling tajam di media sosial datang dari akun tanpa nama, dan terhadap akun tanpa nama, ribuan balasan tidak banyak berarti. Persoalan yang sesungguhnya bukan bagaimana menenggelamkan suara, melainkan bagaimana mengetahui siapa pemiliknya. Dan jawaban atas persoalan itu ditemukan bukan dengan meretas, melainkan dengan merekrut. Pada 2019, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendakwa 2 mantan pegawai Twitter dan seorang perantara dalam perkara yang menyangkut kepentingan Arab Saudi. Salah satu dari mereka, Ahmad Abu Amo, sebelumnya bekerja mengurus kemitraan media perusahaan itu untuk kawasan Timur Tengah. Menurut dakwaan yang kemudian dibuktikan di persidangan, ia mengakses data pribadi pengguna yang kritis terhadap kerajaan, termasuk alamat surel dan nomor telepon, lalu menyerahkannya kepada pihak yang bekerja untuk pemerintah Saudi. Ia dinyatakan bersalah oleh juri di San Francisco pada 2022 dan dijatuhi hukuman sekitar 3,5 tahun penjara
ditambah kewajiban mengembalikan uang yang ia terima. Dua terdakwa lainnya, menurut pihak berwenang Amerika, diyakini telah berada di Arab Saudi. Berhentilah sejenak pada apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sebuah negara tidak menembus sistem keamanan perusahaan teknologi asing dari luar. Ia menempatkan persoalannya pada manusia, dan manusia jauh lebih murah daripada perangkat lunak. Yang diambil pun bukan isi percakapan, melainkan sesuatu yang jauh lebih menentukan, yaitu tautan antara sebuah akun dan seorang manusia yang sebenarnya. Sebab bagi orang yang mengkritik dari dalam negeri, anonimitas bukan kenyamanan. Ia satu-satunya lapisan yang memisahkan pendapat dari akibatnya. Dan begitu lapisan itu dilepas, seluruh mesin yang lain, mulai dari polisi rahasia yang baru disatukan, sampai pengadilan yang menanti, tinggal bekerja seperti biasa. Separuh lainnya dari lapisan digital ini jauh lebih sunyi. Pada 2021, sebuah investigasi jurnalistik lintas negara yang dikenal sebagai Proyek Pegasus membongkar penggunaan perangkat lunak mata-mata bernama Pegasus, buatan sebuah perusahaan Israel, terhadap ribuan nomor telepon di seluruh dunia. Di antara daftar yang muncul dalam laporan itu terdapat sejumlah negara pengguna, dan Arab Saudi termasuk yang disebut. Yang membuat perangkat semacam ini berbeda dari penyadapan biasa adalah cara masuknya. Ia dapat dipasang tanpa korban perlu menyentuh apapun, lewat celah yang dalam istilah teknis disebut zero click, yaitu serangan yang tidak memerlukan satupun tindakan dari sasaran. Sekali masuk, telepon berubah menjadi alat pantau yang lengkap, mulai dari pesan, lokasi, kamera, sampai mikrofonnya. Dan disinilah lingkaran mesin itu tertutup. Pada generasi Turki Al-Faisal, menjangkau seseorang di negeri lain berarti mengirim orang, membangun jaringan, dan menanggung risiko fisik selama berbulan-bulan. Pada generasi ini, menjangkau orang yang sama berarti membeli lisensi. Lebih murah, lebih cepat, lebih sulit dilacak, dan yang terpenting, tidak menuntut siapapun meninggalkan Riyadh. 4 lapisan itu kini menyatu. Intelijen luar negeri yang lama, keamanan dalam negeri yang baru disatukan, pasukan digital yang membentuk persepsi, dan perangkat penyintai yang masuk ke saku. Semuanya berujung pada satu rantai komando. Dan pertanyaan yang tersisa hanyalah, apa yang terjadi ketika mesin sebesar itu diarahkan kepada satu orang di luar negeri pada saat dunia kebetulan sedang menonton? Jawabannya datang pada 2 Oktober 2018. Jamal Khashoggi bukan musuh anonim, ia justru pernah berada di dalam. Seorang wartawan yang lama bergerak dekat dengan lingkaran kekuasaan, sebelum akhirnya menjaga jarak dan menulis kritik dari pengasingan di Amerika Serikat. Di susunan yang baru, kritik dari orang dalam adalah jenis kritik yang paling sulit ditoleransi, sebab ia datang dari seseorang yang tahu cara kerja tempat itu. Hari itu ia memasuki konsulat Saudi di Istanbul untuk mengambil dokumen yang ia perlukan agar bisa menikah. Meninggalkan tunangannya menunggu di luar karena ia diberitahu urusannya singkat. Ia tidak pernah keluar. Di dalam gedung itu telah menunggu sebuah tim yang jumlahnya dilaporkan sekitar 15 orang yang tiba dari Riyadh dengan pesawat charter, dan sebagian dari mereka dikaitkan dengan unit yang bekerja dekat dengan lingkaran dalam. Ia dibunuh di sana dan jenazahnya tidak pernah ditemukan. Yang menarik untuk diperhatikan bukan hanya kekejaman peristiwanya, melainkan apa yang terjadi sesudahnya. Sebab pada bagian inilah mesin yang selama ini bergerak mulus tiba-tiba tersandung. Penjelasan resmi dari Riyadh berubah beberapa kali. Mula-mula disebut ia keluar dengan selamat, lalu disebut ia tewas dalam perkelahian, lalu disebut ia tewas dalam operasi yang menyimpang dari perintah. Setiap versi runtuh oleh bukti yang muncul berikutnya. Sebagian besar berasal dari pihak Turki yang mengalirkannya ke pers sedikit demi sedikit. Sebuah mesin yang dibangun untuk mengendalikan narasi justru kehilangan kendali atas narasi tentang dirinya sendiri. Dan pada Februari 2021, datang penilaian yang paling sulit diabaikan. Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat menerbitkan laporan deklasifikasi yang menyimpulkan bahwa putra mahkota menyetujui operasi di Istanbul untuk menangkap atau membunuh Jamal Khashoggi. Perlu ditempatkan dengan tepat apa arti dokumen semacam itu. Ia adalah penilaian badan intelijen, bukan putusan pengadilan, dan standar pembuktian keduanya berbeda. Pemerintah Saudi membantah kesimpulan tersebut, tetapi sebagai dokumen resmi yang diterbitkan sebuah negara tentang pemimpin negara sekutunya, laporan itu nyaris tidak ada bandingnya. Dan peristiwa di Istanbul itu ternyata bukan satu-satunya. Beberapa waktu kemudian muncul perkara lain yang jauh lebih sedikit diberitakan, tetapi justru lebih langsung menyangkut mesin yang sedang kita bicarakan.
Saad al-Jabri pernah menjadi orang nomor 2 di intelijen Saudi dan penasihat dekat Menteri Dalam Negeri yang kemudian disingkirkan dari kursi putra mahkota. Selama bertahun-tahun, ia adalah mitra utama dinas-dinas barat dalam urusan kontra-terorisme, tokoh yang dipercaya di Washington dan London, dan orang yang mengetahui cara kerja aparat kerajaan dari dalam. Ia meninggalkan negerinya pada 2017 dan menetap di Kanada. Pada 2020, ia mengajukan gugatan di Pengadilan Amerika Serikat. Dalam gugatan itu, ia menyatakan bahwa sebuah tim dikirim untuk membunuhnya di Kanada pada Oktober 2018, kurang dari 2 pekan setelah peristiwa Istanbul, dan bahwa rombongan tersebut ditolak masuk oleh petugas perbatasan Kanada. Pihak putra mahkota mengajukan permohonan agar gugatan itu dibatalkan, dan pemerintah Kanada belakangan turun tangan untuk mencegah terbukanya informasi yang mereka nilai sensitif. Perlu ditegaskan bahwa semua itu adalah dalil dalam sebuah gugatan perdata, bukan fakta yang sudah dibuktikan di pengadilan, dan pihak yang digugat membantahnya. Yang layak dicatat justru bukan kebenaran tiap butirnya, melainkan siapa yang mengajukannya. Orang yang menyatakan diri diburu bukanlah pembangkang dari luar sistem, melainkan bekas pejabat tinggi intelijen negeri itu sendiri. Dan ketika seseorang yang pernah ikut membangun sebuah aparat memilih tinggal di benua lain dan berbicara lewat pengadilan asing, hal itu memberitahu sesuatu tentang aparat tersebut, terlepas dari bagaimana perkaranya nanti berakhir. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya berjalan? Bagian ini yang paling jarang diceritakan sampai tuntas, dan justru bagian ini yang paling menjelaskan. Beberapa pekan setelah peristiwa itu, Departemen Keuangan Amerika menjatuhkan sanksi kepada 17 orang yang dinilai berperan, dan salah satu nama di daftar tersebut adalah Saud Al-Qahtani. Namun ketika Arab Saudi menggelar persidangannya sendiri, nama itu tidak ada di kursi terdakwa. Ia dicopot dari jabatannya, disanksi oleh negara lain, dan tetap tidak pernah diadili di negerinya. Persidangan di Riyadh menjatuhkan 5 hukuman mati pada Desember 2019. Beberapa bulan kemudian, putra-putra Khashoggi menyatakan memaafkan para pelaku. Dalam sistem hukum yang berlaku di sana, pemaafan dari keluarga korban dapat menggugurkan hukuman mati. Dan pada September 2020, kelima hukuman itu diubah menjadi 20 tahun penjara. Tunangan Khashoggi menyatakan tidak seorang pun berhak memberikan pemaafan itu. Perkaranya secara hukum selesai. Dan bagian terakhirnya terjadi bukan di Riyadh maupun Istanbul, melainkan di sebuah ruang sidang di Washington. Tunangan Khashoggi mengajukan gugatan perdata terhadap putra mahkota di pengadilan Amerika. Pada September 2022, ayahnya mengangkatnya sebagai Perdana Menteri. 2 bulan kemudian, pemerintah Amerika menyampaikan kepada pengadilan bahwa sebagai kepala pemerintahan sebuah negara berdaulat, ia berhak atas kekebalan. Pada 6 Desember 2022, hakim membatalkan gugatan itu. Yang membuat putusan tersebut layak dibaca ulang adalah kalimat hakimnya sendiri. Ia menyatakan tidak nyaman dengan keputusannya, dan secara terbuka menyebut waktu pengangkatan sebagai Perdana Menteri itu mencurigakan. Namun ia tetap memutuskan bahwa kekebalan itu berlaku. Dengan kata lain, pengadilan melihat apa yang sedang terjadi, mengatakannya di dalam putusan, dan tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ada satu akibat lain yang jarang dihitung, yang menimpa bukan warga negeri itu, melainkan negara-negara yang selama ini merasa punya pengaruh atasnya. Selama aparat kerajaan berbentuk arena, tekanan dari luar selalu punya pegangan. Sebuah negara yang ingin mengubah kebijakan Riyadh tidak perlu meyakinkan seluruh kerajaan. Ia cukup menemukan faksi yang kepentingannya kebetulan sejalan, lalu memperkuat posisi faksi itu di dalam. Diplomasi semacam ini jarang diakui secara terbuka, tetapi ia berjalan selama puluhan tahun, dan ia bekerja justru karena selalu ada lebih dari satu pintu masuk. Piramida menutup pintu-pintu itu sekaligus. Ketika semua utas berakhir di satu genggaman, tidak ada lagi faksi yang bisa diperkuat, tidak ada lagi menteri yang bisa didekati sebagai penyeimbang, dan tidak ada lagi bagian dari aparat yang punya kepentingan berbeda untuk diajak bicara. Yang tersisa hanyalah berbicara langsung kepada satu orang, dan berbicara kepada satu orang berarti kehilangan setiap daya tawar selain yang bisa ditunjukkan secara terbuka. Maka ketika negara-negara itu akhirnya mengecam apa yang terjadi di Istanbul, mereka mendapati bahwa alat tekan yang biasa mereka pakai sudah tidak ada. Kelemahan yang dulu mereka baca sebagai jaminan, ternyata memang jaminan, tetapi jaminan bagi mereka sendiri, dan jaminan itu dibongkar oleh orang yang paling diuntungkan olehnya. Disinilah seluruh pembahasan ini sampai pada intinya.
Selama ini, perlindungan sebuah mesin kekuasaan dibayangkan datang dari kekuatannya sendiri, yaitu dari pasukan, pengawasan, dan ketakutan yang ia tebar. Tetapi perlindungan yang paling menentukan dalam cerita ini tidak diproduksi oleh mesin itu sama sekali. Ia berbentuk sebuah pengangkatan jabatan, dan ia diakui oleh sistem hukum negara yang justru menerbitkan laporan pemberatnya. Tentu saja gambaran ini akan timpang kalau berhenti pada satu sisi, dan ada beberapa hal yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama, setiap negara berhak memiliki aparat keamanan, dan ancaman yang dihadapi kerajaan itu bukan hayalan. Ia pernah menjadi sasaran jaringan militan, yang lahir sebagian dari perang yang dulu ia sokong sendiri. Ia berbatasan dengan konflik yang aktif, dan wilayahnya menampung fasilitas energi, yang gangguan terhadapnya berdampak ke seluruh dunia. Aparat yang terbelah dan lamban adalah persoalan nyata bagi keselamatan warganya, bukan hanya bagi ambisi penguasanya. Menyatukan komando dalam kerangka itu adalah keputusan yang bisa dijelaskan tanpa perlu mengandaikan niat buruk. Yang kedua, perubahan sosial yang berlangsung di sana nyata dan menyentuh hidup jutaan orang. Perempuan yang kini boleh menyetir dan bekerja di bidang yang sebelumnya tertutup, ruang hiburan yang dibuka, dan kekuasaan polisi moral yang dipangkas adalah hal-hal yang selama puluhan tahun dianggap mustahil. Menyebut semua itu sekedar tipuan, citra adalah cara berpikir yang meremehkan orang-orang yang hidupnya benar-benar berubah karenanya. Tetapi justru di sekitar perubahan itu, ada satu detail yang paling sulit ditempatkan oleh kedua kubu sekaligus. Beberapa pekan sebelum larangan menyetir bagi perempuan resmi dicabut, sejumlah aktivis perempuan yang selama bertahun-tahun mengampanyekan pencabutan itu justru ditangkap. Orang-orang yang menuntut perubahan tersebut tidak hadir pada hari perubahan itu diberlakukan. Bagi pengecamnya, urutan tersebut membuktikan bahwa reformasinya palsu. Bagi pembelanya, itu urusan waktu dan keamanan yang tidak berhubungan. Namun ada pembacaan ketiga yang lebih tidak nyaman daripada keduanya. Dan pembacaan itu justru paling sesuai dengan seluruh pola yang sudah kita telusuri. Reformasinya sungguhan, dan penangkapannya juga sungguhan. Sebab keduanya menyampaikan pesan yang sama, yaitu bahwa perubahan di negeri itu boleh terjadi, tetapi hanya boleh datang dari satu arah. Yang dilarang bukanlah perempuan menyetir. Yang dilarang adalah gagasan bahwa hak diperoleh dengan menuntut, bukan diberikan dari atas. Dan itu, kalau kita kembali ke istilah di awal, adalah cara piramida bekerja, bahkan ketika ia sedang melakukan hal yang baik. Yang ketiga, dan ini yang paling tidak nyaman bagi pihak yang mengecam, doktrin kekebalan kepala pemerintahan bukan aturan yang dibuat untuk satu orang. Ia adalah asas lama yang melindungi semua kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk milik negara-negara yang mengutuk peristiwa itu. Aturan tersebut ada justru agar pengadilan satu negara tidak menjadi alat untuk mengadili pemimpin negara lain sesuai selera politik yang sedang berkuasa. Yang terjadi di ruang sidang Washington bukanlah hukum yang ditekuk, melainkan hukum yang bekerja persis sebagaimana ia dirancang, dengan akibat yang membuat banyak orang tidak bisa menerimanya. Namun mengakui ketiga hal itu tidak menghapus apa yang sudah tersusun sepanjang pembahasan ini. Sebuah aparat yang dulu terbelah kini menyatu. Sebuah lapisan digital yang tidak mengenal perbatasan ditambahkan di atasnya. Sebuah operasi mematikan dijalankan di negeri orang. Dan setiap jalur pertanggungjawaban yang tersedia berakhir tanpa menyentuh puncak rantai komandonya. Kalau kita kembali ke istilah di awal, Arena punya satu kelebihan yang jarang disyukuri, yaitu bahwa di dalamnya selalu ada pihak lain yang harus dimintai izin. Izin itu memperlambat segalanya, membuat negara lebih kikuk dan lebih lamban. Tetapi ia juga berarti selalu ada seseorang yang bisa berkata tidak. Piramida menghapus kelambatan itu, dan bersamanya menghapus pula orang yang bisa berkata tidak. Dan ironi yang paling tenang dari seluruh cerita ini terletak di ujungnya. Mesin itu dibangun agar orang di puncaknya tidak lagi bergantung pada siapapun. Tidak pada pangeran lain, tidak pada kementerian, tidak pada faksi manapun di dalam kerajaannya sendiri. Namun ketika ia benar-benar membutuhkan perlindungan, yang menyelamatkannya bukan satu pun dari lapisan yang ia rakit. Yang menyelamatkannya adalah sebuah asas hukum yang berlaku di negeri orang lain, dan sebuah jabatan yang ditandatangani ayahnya. Mungkin disitulah letak hal yang paling jarang disadari tentang mesin-mesin semacam ini. Ia dibangun untuk membuat pemiliknya berdiri sendiri, dan pada saat yang paling menentukan, justru memperlihatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang benar-benar berdiri sendiri.